Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ananda Pratiwi Riwas Abbas dengan NPM 0227221135 dari kelas 4A Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena senantiasa memberikan kita rahmat dan hidayahnya. Tak lupa juga salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, Dr. Suito SMMSI, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu penelitian yang menggunakan studi etnometodologi dengan judul Studi Etnometodologi Pelanggaran Komunikasi atau Communication Breaching di Pasar Tradisional UTFA Kota Jayapura. Penelitian ini saya ambil atau saya dapatkan dari salah satu website yaitu Google Scholar. Motivasi peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah untuk dapat mendeskripsikan respon penjual terhadap communication breaching atau pelanggaran komunikasi yang dilakukan oleh pembeli baik dalam bentuk komunikasi verbal maupun nonverbal dan mengetahui alasan di balik respon yang diberikan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat interpretif atau menggunakan penafsiran yang melibatkan banyak metode dalam menelaah masalah penelitiannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu etnometodologi. Yaitu etnometodologi berusaha menjelaskan tentang cara-cara orang dalam bertindak untuk melihat, menjelaskan, dan keteraturan dalam dunia di mana mereka hidup. Seorang peneliti kualitatif yang menerapkan sudut pandang ini berusaha menginterpretasikan kejadian dan peristiwa sosial sesuai dengan sudut pandang dari objek penelitiannya. Salah satu desain yang digunakan dalam etnometodologi adalah breaching experiment. Maksudnya adalah percobaan pelanggaran dalam peristiwa-peristiwa sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam penelitian, peristiwa yang dimaksudkan adalah peristiwa komunikasi. 5 orang pembeli diminta kesediaannya sebagai pelaku communication breaching experiment terhadap penjual di pasar tradisional UTFA Kota Jayapura. Peneliti mengumpulkan data melalui observasi terhadap respon yang akan diberikan oleh pembeli baik secara verbal maupun nonverbal, melakukan wawancara kepada penjual dan juga pembeli. Studi literatur dan juga dokumentasi juga mendukung dalam penelitian ini. Setelah itu, data yang dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Haberman yang dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Masuk dalam hasil penelitian. Peneliti melakukan 5 kali communication breaching experiment untuk mendapatkan gambaran real dari respon yang ditunjukkan oleh penjual terhadap hal-hal menyimpang dari rutinitas sehari-hari mereka dalam bentuk pesan verbal maupun pesan nonverbal. Communication breaching experiment yang pertama, yaitu terjadi di sebuah toko sembako, di mana seorang pembeli datang di toko tersebut untuk melihat-lihat beras yang ditawarkan. Kemudian, pembeli tersebut menanyakan harga beras yang ia pegang kepada penjual. Penjual mengatakan bahwa beras tersebut seharga Rp130.000. Pembeli ini lalu dengan entengnya mengatakan bahwa harga itu terlalu murah untuk ukuran dan juga kualitas beras tersebut. Ia mengatakan bahwa ia sering membeli beras dengan ukuran dan juga kualitas yang sama dari toko lain, namun harganya bisa lebih tinggi. Kemudian, penjual tersebut tetap bertahan dengan harga yang ia tawarkan. Kondisi ini menyebabkan pembeli mengungkapkan kecurigaannya atas keaslian beras yang ditawarkan di toko tersebut. Komunikasi dalam tawar-menawar harga beras ini berlangsung cukup alot. Dalam kasus tersebut, pembeli tidak jadi membeli beras tersebut kemudian pergi. Sedangkan penjualnya di sini tampak bingung dengan tingkah laku dari pembeli ini. Kemudian peneliti menanyakan apa yang terjadi.
Dan penjual mengatakan bahwa dari awal calon pembelinya itu memang tidak berniat untuk membeli beras di tokonya. Ia heran bahwa tidak seperti pembeli lain yang menginginkan harga yang lebih murah, pembeli tersebut menawar atau menaksir dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang sebenarnya ia tawarkan. Ia juga mengatakan bahwa ia jarang menemukan pembeli yang seperti ini. Communication breaching eksperimen yang kedua yaitu terjadi di sebuah lapak yang menjual pakaian muslim. Ketika seorang calon pembeli menghampiri lapak tersebut dan melihat-lihat salah satu set pakaian muslim anak-anak, penjual tersebut kemudian memberitahukan harganya yaitu Rp150.000. Dan dengan entengnya penjual ini menawar dengan harga yang cukup jauh daripada harga yang ditawarkan, yaitu ia menawar dengan harga Rp25.000. Sontak saja ini mendapatkan jawaban yang sinis dan juga penjual ini terus menggerutu sepanjang mereka melakukan penawaran ini. Akhirnya calon pembeli ini meninggalkan lapak dan juga gagal untuk bertransaksi dengan penjual ini. Tampaknya penjual ini mengobrol dengan penjual lain di sebelahnya dan mengatakan bahwa calon pembeli yang menghampirinya tadi itu tidak waras dan juga tidak berniat membeli. Peneliti mencoba menggali informasi yang lebih jauh tentang pelanggaran komunikasi yang baru dialami penjual tersebut. Ia mengatakan bahwa ia sangat heran. Biasanya para pembeli lain itu menawar setengah dari harga. Namun, harga yang ditawarkan oleh pembeli tadi itu cukup fantastik untuk penjual ini. Sehingga ia pun keheranan dan diperkuat dengan kode nonverbal yaitu menggeleng-gelengkan kepala dan juga menepuk jidatnya. Communication breaching eksperimen yang ketiga dilakukan oleh pembeli yang ingin membeli pinang di jajaran penjual pinang di pasar tradisional Yutefa. Seorang pembeli datang menghampiri jajaran penjual pinang ini, kemudian mengatakan niatnya untuk membeli kangkung. Sontak saja para penjual ini menjadi keheranan dan juga menunjukkan ekspresi nonverbal yaitu menyerikkan dahi sebagai tanda bahwa mereka itu kaget dan juga heran dengan pertanyaan yang diberikan oleh pembeli ini. Pembeli ini pun kemudian pergi setelah para penjual itu mengatakan bahwa mereka tidak menjual kangkung melainkan menjual pinang yang jelas-jelas bisa dilihat oleh pembeli ini. Kemudian para penjual pinang itu terdengar bahwa mereka menceritakan hal yang baru dialaminya pada teman-temannya sambil menggeleng-gelengkan kepala. Mereka intinya heran dan menganggap pembelinya ini adalah orang aneh karena mencari sesuatu bukan pada tempatnya. Masuk pada communication breaching yang keempat, yaitu pelanggaran komunikasi ini terjadi antara calon pembeli dan juga penjual ikan asap. Tampaknya sejumlah penjual ikan asap ini berjajar sepanjang sisi kiri sebuah jalan di sudut pasar tradisional Yutefa. Seorang pembeli ini menghampiri penjual tersebut dan juga memilih-milih ikan asap dari penjual yang pertama hingga penjual ke-7. Setelah itu ia ulangi lagi beberapa kali. Ketika calon pembeli ini kembali pada penjual yang pertama, penjual tersebut menanyakan keseriusannya untuk membeli. Calon pembelinya pun mengatakan bahwa ia belum berniat membeli, melainkan ia hanya ingin melihat-lihat ikan asap yang ditawarkan penjual tersebut. Lalu dengan suara yang tinggi, penjual seakan tidak percaya dengan calon pembeli yang sudah bolak-balik membeli barang-barang dagangannya dan tidak ingin melakukan transaksi apapun. Penjual ikan asap tersebut terlihat berbincang-bincang dengan penjual lainnya dan menunjukkan jari telunjuknya di jidatnya sambil terus menatap calon pembeli yang telah meninggalkan lapak mereka. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para penjual ikan asap tersebut terungkap bahwa perilaku yang ditunjukkan oleh calon pembeli tersebut dianggap tidak wajar. Mereka biasanya menemui calon pembeli yang akhirnya tidak jadi melakukan transaksi itu dikarenakan tidak sepakat dengan harga atau kualitas ikan asapnya itu tidak sesuai dengan kemauan pembeli ini. Namun yang tadi itu kasusnya berbeda, bahwa ia kan tidak menanyakan harga dan juga kualitas dari ikan asap tersebut, melainkan sejak awal niatnya itu memang hanya melihat-lihat ikan asap. Mereka itu mengatakan bahwa belum ada calon pembeli yang memilih ikan asap dalam waktu yang lama dan berulang-ulang kali bolak-balik dari penjual satu ke penjual lainnya tanpa berniat membeli. Communication breaching eksperimen yang terakhir atau yang kelima yaitu terjadi di lapak penjual ikan segar.
Kondisi lapak penjual ikan ini agak berbeda dengan lapak-lapak lainnya. Di lapak lain ini, jalan-jalan setapak yang membatasi antara penjual dan pembeli itu sangat becek, licin, dan bau amis ikan yang sangat menusuk hidung. Pelanggaran komunikasi ditunjukkan oleh salah satu sang pembeli. Ia menggerutu bahwa pasar tersebut sangat kotor dan bau, tidak seperti di swalayan-swalayan yang ada di kota Jayapura yang memberikan kenyamanan. Meski menyediakan ikan-ikan segar, tetapi tidak tercium aroma bau busuk yang menusuk hidung. Lantai-lantai mal yang bersih dan tidak becek. Kemudian beberapa penjual ini mendengar komplain dari pembeli tersebut dan menimpali agar ia sebaiknya berbelanja di pasar swalayan saja jika tidak ingin menginjak lantai yang kotor dan menghirup bau amis ikan. Kemudian beberapa penjual ini pun menambahkan bahwa pengunjung ini salah tempat. Para penjual tersebut balas-balas mengomentari sikap dari pengunjung ini hingga pengunjung itu berlalu dari lapak mereka. Melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti, para penjual ini mengungkapkan kekesalannya terhadap pembeli tersebut. Penjual lain juga ikut menimpali. Mereka menilai bahwa pembeli seperti ini adalah cerminan sosok yang angkuh yang tidak bisa menerima keadaan apa adanya. Dari 5 kali communication bridging experiment yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa ketika seseorang berkomunikasi tidak seperti biasanya, maka akan menimbulkan respon yang bermacam-macam. Respon penjual terhadap communication breaching yang dilakukan oleh pembeli di pasar Yutefa Kota Jayapura ini ditunjukkan dalam 2 bentuk komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Kedua bentuk komunikasi ini saling meneguhkan atau menguatkan pesan yang disampaikan oleh penjual. Melalui komunikasi verbal atau kata-kata secara lisan, menggambarkan bahwa pelanggaran komunikasi atau communication breaching yang dilakukan oleh pembeli dianggap sebagai sesuatu yang aneh, tidak wajar, dan juga bahkan dianggap tidak waras, mengada-ngada, atau pura-pura tidak tahu dan angkuh. Kata-kata tersebut memberikan makna bahwa komunikasi yang menyimpang dari kebiasaan dianggap sebagai sesuatu yang sulit diterima oleh akal sehat. Sejalan dengan fokus etnometodologi yang lebih menekankan pada dunia konstruksi individu-individu di dalam memahami sesuatu sesuai dengan akal sehat atau common sense yang berlaku dan makna yang diterima secara bersama-sama. Respon nonverbal diperkuat dengan komunikasi nonverbal seperti ekspresi kesal, heran, menepuk jidat, nada suara yang tinggi, menyeritkan dahi, dan juga menggeleng-gelengkan kepala. Respon ini dilatar belakangi oleh terjadinya komunikasi yang tidak seperti biasanya atau tidak sebagaimana mestinya, yang berbeda dari kebiasaan yang sering ditemui dalam rutinitas sehari-hari di penjual dan juga pembeli di pasar tradisional Yutefa Kota Jayapura. Sekian dari saya, itu saja hasil dari penelitian yang saya pilih untuk saya bahas pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.